Yo Niners, welcome back. Balik lagi bersama kita di sini di 9PM Podcast. Bersama gue Dimas, bersama gue Leo. Yo, yang selalu belah tengah. Kenapa gue ketawa? Kalau di episode sebelumnya kalau ada denger tadi ada di sini 9PM Podcast. 9PM Podcast. Kenapa begitu anjir? Itu biar lebih mendramatisir. Jadi ada teknik voice over di mana kita By the way guys, Merry Christmas ya. Merry Christmas. Selamat Natal buat yang merayakan dan sebentar lagi akan Happy New Year juga ya. Tahun baru juga. Itu selalu sepaket biasanya kalau ada Merry Christmas and Happy New Year. Ya buat yang merayakan. NYE New Year Eve biasanya. Malam tahun baru nanti. Yes, ya, tapi malam tahun baru sekarang mungkin ya gue dapat info di beberapa radio gitu ya. Radio. Ya. Radio sama Instagram. Jadi mungkin banyak jalan-jalan khususnya di Bandung yang ditutup dari jam 5 sore. Jam 5 Dan sore? Dan itu sudah ditutup kayak Dago segala macam itu semua ditutup. Iya karena untuk menghindari kumpul-kumpul. Sama tol itu ditutup. Serius lu? Serius. Jadi orang nggak bisa datang kemari dong? Nggak. 5 gerbang tol ditutup di Bandung. Oh, ya itu kalau gitu ambil gerbang tol yang ke-6. Iya, kalau ada anjing gitu Nggak ada ya. Nggak ada ya. Jadi ya buat teman-teman semua nanti yang mungkin akan merayakan New Year's Eve, Natalan, libur Natalan. Kalau ada yang bisa cuti, kebetulan boleh cuti langsung berangkat. Dari Natal ke sampai New Year gitu, sikat berangkat sekarang. Berangkat dari sekarang karena itu pasti akan langsung ditutup dari jam 5 sore. Nanti mungkin di tanggal 31-nya ya. Jam 5 sore itu akan langsung ditutup jalan beberapa jalan protokol di Bandung dan tol sih yang gue nggak habis ditutup ya? Tol bisa sampai ditutup berarti se-urgent itu gitu maksudnya pemerintah biar kita nggak sampai keluar kesana kesini. Ya, menjaga supaya tidak koroncet. Betul sekali. Belum ngomong. By the way kalau kita karena kita Natalan, yes, kita harus ada atribut yang terlihat di Natal. Biar saya jadi Santa Claus, Anda jadi seketep apa? Mari kita tepuk tangan. Kita sebagai menjadi rusa ya. Iya, kita jadi babi. Babi nggak ada yang pakai tanduk anjing. Kan ada babi bertanduk ya. Katanya dia siluman babi rusa. Seneng katanya. Ya ada babi rusa. Jadi sebenarnya cemilan apa nih yang paling cocok kalau kita semasa liburan seperti ini? Bukan liburan seperti ini, liburan kumpul-kumpul. Nah, biasanya nih ya, kalau misalkan anak-anak nongkrong di Indonesia kumpul, itu nggak jauh dari yang namanya martabak. Martabak ya. Sok di mana-mana pasti ketika kita kumpul kalau misalnya nggak ada martabak telur, martabak manis, ada roti bakar biasanya, ada kacang-kacangan, ada minuman, ada bir, ada orang tua, ada banyak lah pokoknya nanti habis di situ tawuran. Perang antar kampung biasanya. Gitu. Jadi sebenarnya ada baiknya kalau kita semasa liburan kayak mau menjelang tahun baru kan pasti kumpul-kumpul. Betul. Itu mempersiapkan cemilan-cemilan, memasak-masak sama teman-teman, sama keluarga. Yes. Nah biasanya ini makanan yang kita akan sajikan sekarang tuh pasti ada kalau kita lagi semasa liburan biasanya. Betul, nongkrong-nongkrong. Ini karena ini dimanapun ada nih. Jarak 10 meter ada, 10 meter ada tukang jualannya. Martabak tuh selalu menjadi... Memang begitu ya? Lu coba lihat, setiap lu lewat jalan pasti ada jual martabak kubang, martabak manis, martabak apa, martabak semua. Sorry gua tinggalnya di New York bro. Oke guys, jadi karena kebetulan saya adalah Muslim ya, saya adalah Muslim dan kedua teman saya ini non Muslim ya, jadi udah jelas kalau teman saya kongguan. Kita Kristen, sama Katolik, jadi kita berdua, gua dan Hendy si kameramen. Yes, kameramen. Tas ya, itu kita merayakan Natal. Tapi badai lu Katolik apa Kristen? Katolik, Kristen. Oh lu Kristen. Sama aja. Sama ya, cuman ya gitulah. Apa? Ya, nggak soalnya ada yang gue tahu Katolik dan Kristen itu juga beda gitu, walaupun sama perayaannya semuanya sama. Ya perayaannya sama, tapi kan agamanya beda ya. Aku udah nggak usah ngomongin agama. Biasanya Natal kalau buat kita yang merayakan tuh kita kumpul-kumpul keluarga. Ya. Sama mirip banget sama kayak namanya. Kalau kita sekarang ini lagi kumpul-kumpul kebo. Kumpul ini buto hijau. Jadi biasanya kalau kita Natal tuh kita kumpul-kumpul keluarga, kita makan-makan. Biasanya kayak mirip-mirip Lebaran lah. Iya pasti lah, Idul karena Adha. Celebrate gitu. Ini kan apa religion ya, maksudnya agama ya. Agamanya kan. Karena kalau di Natal tuh sebenarnya adalah
hari di mana kelahiran Tuhan Yesus. Nah, jadi kita merayakan untuk hari kelahiran. Yes, jadi kita menyambut lah. Lu berdua lagi Natalan gitu ya. Biasanya makanan yang selalu ada di keluarga masing-masing nih, apa aja lu? Misalkan ada, kadang kan suka ada makanan tradisional yang selalu ada ketika lebaran. Kalau di gua kan kupat gitu kan, ada ya. Kalau di lu biasa Natal apa nih? Babi. Oke. Itu babi. Babi pasti ada. Lu jangan nunjuk gua dong anjing. Perasaan yang Iya. Jadi kebetulan keluarga gue kan ada Chinese Manado, Makassar. Jadi kita pasti makannya babi woku, rica, kayak gitu-gitu. Jadi kita pasti ada lah itu. Itu selalu babi. Selalu ada. Ada babi juga, Bro? Enggak sih. Oh enggak? Nastar aja. Oh, nastar berarti sama kayak di Muslim lah ya, ada kue-kuean. Ya, tapi ada kue-kue juga? Ada, cuman karena keluarga gue lebih demen makanan berat kalau. Ada korma nggak? Korma? Duren biasanya ada ya. Korma ya. Tapi biasanya kalau misalnya di keluarga lu ketika libur merayakan Natal gitu suka minum-minum juga nggak sih kayak misalnya pasti, ada bir gitu kan, wine. Boro-boro 40% biasanya. Keluarga Manado, kalau Manado biasanya minumnya cap tikus, Pak. Gila, bos, cap tikus, bos. Mati. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita sambil ngobrolnya. Ini kita sambil merayakan kan, betul, gitu kan. Jadi kita harus ada makanan juga nih. Sambil ada cemilan yang cukup hits lah. Cukup dan hits. Selalu ada setiap liburan. Betul, cukup hits dan ini dari salah satu brand martabak yang terkenal di Bandung. Jadi lo sebut ya martabak barusan ya? Ya kan gue udah sebut dari awal iya, martabak, Bapak. Jadi kita akan pesan aja. Pesan aja dari Langsung ke Gosambit ya? Gosambit. Jadi martabak yang terkenal itu? Iya. Di ini sama di es. Ini yang Samimawon. Oke, tas. Gosambit. Kita ada martabak San Francisco, guys. Dan ini martabak cukup terkenal banget sih sebenarnya. terkenal banget di Bandung. Kalau misalnya lu pengen, jadi kalau di Bandung itu kalau misalnya martabak yang terkenal itu yang gue tahu ya, ada dua. San Francisco yang cukup high end, ya orang tahu banget lah. Tapi ada yang legend di Bandung itu adalah martabak Andir. Ya. Itu Dia juga martabak manis atau martabak telur? ada dua-duanya, martabak manis dan martabak telur. Cuman yang recommended di sana itu adalah martabak manisnya. Sebenarnya kalau San Francisco ini yang terkenalnya itu martabak telur ya, gila bos, tebel. Emang yang manis nggak tebel? Tebel juga, cuman yang biasanya kalau orang mau beli manis itu prefer ngejar ke Andir. Tapi ini pun gak kalah enaknya. Tapi kalau di Jakarta yang terkenal untuk martabak manis tuh martabak Pecenongan. Itu terbaik. Di situ juga terbaik. Pecenongan terbaik. Di situ di sebelahnya ada juga nasi uduk Pecenongan. Ujungnya sana ada bubur kuangtung. Aduh, udah makan ini dulu. Jadi ini kita tadi pesan ada dua varian. Jadi dia bisa dibagi nih. Ada yang coklat, kacang sama wijen. Dan satunya lagi adalah keju susu. Ini. Jadi intinya kadang-kadang ada orang suka makannya keju doang. Kadang makan suka coklat kacang wijen. Betul. Kalau kita kebetulan ini lebih kenapa kita bagi dua gini itu biar irit budget sih sebenarnya. Enggak juga, harga sama aja tadi. Nggak, kalau misalkan kita mau nggak irit budget ya keju satu loyang, ini satu loyang. Ini karena kita irit budget ya, biasa kopit, ini kopit. Yuk kita cobain. Martabak San Francisco guys. Gue sih mau coba keju sih, gue tadi sih kejunya gila sih Pak. Keju, bukannya itu ya? Nih guys ya, ini kita keju. Wah, kejunya tebel banget bro. Si susunya itu menggenang, karena kayak nama daerah menggenang. Ada ya? Maksud gue mau ke Magelang aja dan jauh. Gelo ini. Wah, ini coklat. Gua ambil wijen satu aja bos. Ini, aduh, kayaknya. Ini coklat wijen ya. Aduh, sorry nih. Wah, gila nih, bro. Enak pisan kalau orang Bandung bilang. Anjing. Diam. Diam. Gak cocok sama rambut. Jadi ini dia coklatnya pakai meses. iya bener. Iya kan? Goblok sih. Lu kenapa ngetawain gue kan bener anjing?
Gua pikir lo mau ngomong coklatnya ada apa brandnya mas? Coklatnya pakai meses. Ya. Namanya meses juga coklat aja. Gini maksud gue ya. Jadi kan gini, di San Francisco ini Oilnya. Jadi di San Francisco ini coklatnya tidak hanya pakai meses saja, tapi lu bisa pakai Silver Queen. Lu bisa pakai Nutella, lu bisa pakai ini, kebetulan kita pakai yang Meses. gitu maksud gua anjing. Lu tawa mulu. Mana? Ukuran potongannya dan ukuran si martabaknya itu cukup besar karena kita memang pesen yang large nih. Jadi potongan-potongannya cukup besar juga dan dalamnya tuh gede banget, tebal banget bro. Jadi kejunya tuh gue tadi lihat sekitar ada 2 balok gitu dimasukin untuk setengah. Setengah dong, ini setengah tadi lihat nggak? Setengah, hanya untuk setengah aja 2 balok keju bro. Jadi kalau gitu harganya mahal wajar ya? Worth it lah. Ini mungkin kisarannya di 100.000 ya tadi ya? Aduh. 100 ribuan. Kebetulan yang kita pesan yang large, jadi 100.000. Dan di San Francisco ini dia tidak cuma hanya menjual martabak tebal, tapi ada juga martabak tipis juga ya, martabak tipker. Nah, tipis kering. Tipis kerus ya. Kering ya. Jadi ada tipis kering juga. Jadi kalian ya bisa pesen yang lain dan ada juga yang ininya green tea, ada yang red velvet, ada macam-macam lah. Kemarin sih gue ada coba beli yang green tea Silver Queen. Wah, itu mah dahsyat. Nggak ada obat ya? Nggak ada obat. By the way, lu kalau misalnya lagi Natal gini, biasanya kalau nggak pandemi, apa yang biasanya lu lakuin sama keluarga lu? Nggak pandemi, kumpul-kumpul pasti. Nggak liburan kemana gitu atau misalnya kita kalau kebetulan jadi setiap keluarga beda-beda ya pasti ya. Jadi kalau keluarga gue kalau kita kumpul biasanya tuh kita reuni di satu tempat kayak pergi ke Malang. Itu bisa sampai 8 keluarga, satu keluarga tuh 8 orang. Nyawa villa gitu. Nyawa villa. Itu biasanya ngabisin waktu berapa hari Pak di sana? 3 hari biasanya 2 malam. 3 hari 2 malam. Jadi main kembang api gitu kan, terus tapi kangen sih ya. Mabok-mabokan, sewa seksi dancer gitu kita. Ini keluarga lu apaan sih ini? Bro, di mana coba? Enggak lah. Halo, koko, om, tante enggak ya? Kita bercanda tadi ya. Enggak ada. Kita gitu kalau tante dan om lagi tidur. Ya, ada seksi dancer kita. Ada, cuman kita ada langsung. Kita cuma nyewa PL katanya. Jadi selama pandemi ini jadi kita agak sedih sih ya. Jadi kita Zoom lewat sebenarnya sih. Agak Zoom, ada di lewat Zoom. Ada Zoom juga keluarga lu? Oh iya, jadi kita beberapa kali tuh ada kumpul Zoom. Ada kayak emang keluarga gue tuh sebenarnya Kristen banget. Suka doa gitu. Cuman guanya doang kayaknya yang enggak ya. Lu nggak terlalu Kristen banget ya? Enggak. Ya tapi gue gereja. Tapi gue yakin walaupun dia sebengal apapun ini tapi dia tetap sayang dengan Tuhan ya. Lo pasti dong. Ya dia pasti selalu dong. Karena gue selalu lihat dia kalau misalnya lagi makan tuh selalu berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu gitu. hey dulu. Ya bukannya begini, bukannya kebalik. Nggak, biasanya tapi menang teman gue ini apa namanya kalau misalnya makan dia selalu berdoa dulu. Jadi tetap sebengal-bengal apapun kita juga harus tetap ingat Tuhan ya. Betul. Gitu. Sebenarnya di doa gue tuh banyak bilang berkati makanan ini. Betul. Terus apalagi kalau ngajak lu kan bilang Tuhan supaya dia cepat kenyang nggak nambah lagi gitu. Oh susah kalau itu Pak. Susah kalau itu Pak. Itu susah nggak ada obat Pak kalau itu Pak. Tapi resolusi gue di 2021. Gue bakal diet. Nah ini guys. Ini kita ngomong-ngomong soal Natal kita udah pasti celebrate ya kan. Ya. Sekarang kita ada mau ngomongin soal kira-kira 2021. Thank you. 2021 kita harus set goal yang baru. Betul. Karena 2020 tuh gua rasa semuanya set tuh hancur. Karena ya kondisi ya maksudnya yang hancur. Memaksakan kita untuk menghancurkan apa namanya plan kita di 2020. Betul. Dan sekarang 2021 udah sedikit lagi. Kita tuh harus mulai set goalnya mau ngapain aja. Betul, karena kita walaupun kondisinya masih tetap sama ya, walaupun misalkan sudah ada sedikit-sedikit perubahan yang menuju ke lebih baik, tapi kondisinya masih tetap sama. Cuman karena pelajaran di 2020, kita gimana caranya mau ngeset di 2021 dengan kondisi seperti ini. Ya, dan kabar baiknya vaksin juga udah mulai nongol ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepet juga ya. Nah gue pengen tahu nih, lu 2021 plan lu apa? Planning gue yang pasti gue mau turun sekitar 8 kilo. 8 kilo berat badan ya? Ya, sekarang 78, jadi gue mau 70 kilo. Nggak ada plan pengen lebih ngebesarin mata gitu Pak? Itu bawaan Pak. Iya. Bapak nggak mau plan putih. Itu bisa. Cuman harus suntik putih.
Apa? Jadi gue planning gue di 2021 Turun berat badan ya. Turun berat badan sama gue mau cicil rumah. Amin. Mudah-mudahan insya Allah tercapai ya. Ya, dan semoga dan paling penting sebenarnya paling penting adalah 9PM semakin sukses. Amin, amin ya Allah ya amin. Nah, plan lu apa? Plan gue di 2021 yang pertama, gue juga yang terkecil dulu ya. Gue pengen nurunin berat badan juga. Bukan berarti mau kurus lagi kayak dulu, karena kalau orang bilang gue kurus itu jelek banget. Tunggu, kita punya foto kurusnya Dimas. Anjing goblok. Belum diliatin lagi. Ya, gue pengen kurus tapi ya nggak kurus-kurus banget lah. Sekarang kan gue berat badan 102. Jadi gue pengen 120. Nggak anjing. Ya, gue pengen turun 80-an lah. 80. Effort banget sih, cuman ya ada itu. 80 which is itu 22 kilo. Yes. Wow, bisa tapi lah. gue Setahun kemarin bisa lah. nggak setahun loh. Kemarin gue cuman 3 bulan gue turun 11 kilo. Lu sakit dong. Enggak, gue waktu itu yang waktu pas pandemi gue kan turun 80 jadi 89 waktu itu. Bukannya lu sakit ya? Enggak. Yang tipes itu. Bukan Ya? itu kan pas lebaran, pas puasa. Oh iya pas puasa. Pas puasa kan? Iya. Pas puasanya. Jadi gue pingin 80 kilo. Yang kedua gue pingin ngeset menikah, Pak. Oh. Di 2021 gue pingin menikah karena gue pingin punya keluarga kecil. Ya biar maksudnya, iya dong, maksudnya biar apa yang gue kerjain sekarang juga bisa ada hasilnya gitu. Walaupun saat ini pun juga gue maksudnya sama keluarga besar gue gitu ya, tidak menghilangkan itu, tapi ya gue juga pingin gitu kan punya keluarga kecil itu. Terus ya gue pengen cicil rumah juga. Nih mantap. Kalau gitu kurang lebih kita sama lah. Dan yang terakhir, yang jelas gue juga semoga Nesti dan Ensik juga ya di pekerjaan gue, Nesti dan Ensik juga berjaya di Indonesia dan juga 9PM yang jelas bisa lebih wah gila. Amin. Itu apa? Harus didapatkan di 2021. Selama kita berdoa dan bekerja pasti kita semuanya bisa. Amin. By the way, gue juga lupa gue tuh ada satu dari semuanya 2021 plannya gue mau Glemira sehat-sehat aja. Jadi Glemira itu anak saya. Calon anaknya dia. Iya, ini akan nongol di Februari awal. Si cantik ya, cewek ya. Glemira. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman, mudah-mudahan nanti pelahiran istrinya Leo juga lancar. Ya karena kalau lancar, alhamdulillah lancar juga buat kita semua. Iya, amin. Sama juga gue berharap supaya Pevita Pierce segera sembuh dari COVID-nya. Dia lagi COVID, bro. Oh, dia lagi COVID. Semoga cepat sembuh ya. Dan sayang. Dan buat teman-teman kita juga. Siapa sih sebenarnya? Bini gue bukan Pevita kan? Put. Dan buat teman-teman kita juga yang sedang terkena COVID, semoga lekas sembuh ya. Semoga lekas sembuh, terus jaga kesehatan terus. Dan buat teman-teman yang memang belum dan jangan sampai terkena, kalian tetap harus jaga kesehatan, jangan terlalu melihat bahwa kita sehat, karena dimanapun kapanpun kita bisa kena ya. Betul, karena gak ada yang pernah tahu. Yang penting kita inget 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Bener kan? Iya kan? Kenapa lu ketawa? Gak tahu, lu kayak gak meyakinkan. Sambil mikir gue. 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini bener anjing. Iya kan? Menggunakan itu. Oke guys, yang jelas thank you banget buat kalian semua, karena ini juga adalah konten terakhir kita di tahun ini. Jadi buat kalian yang sedang nonton ini, jangan lupa taruh di komen-komen di bawah. Betul. Taruh komen-komen kalian plan 2021-nya mau ngapain aja. Betul sekali. Setiap kalian komen kita pastikan berhasil. Dan jangan lupa tunggu kita di awal tahun yang pastinya akan jelas lebih berbeda dengan tahun sekarang, yang pastinya akan pasti rambut lu nggak begini kan? Iya. Akan ada yang keren dan akan ada yang baru buat kalian semua di 9PM. Oke? Kalau gitu gue Dimas pamit, sampai ketemu di tahun depan. Dan gue sebelum pamit gue Instagram jangan lupa, Pak. Ya bentar, itu dulu nggak apa-apa. Dan gue juga akan pamit, ketemunya di tahun depan. Jangan lupa follow Instagram bcl.collab. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita di 9PM channel. Hashtagnya di atas ini. Kalau nggak tahu caranya gimana, jangan lupa follow juga Instagram gue Dimas G Prananda. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di Lukeleo. Dan buat Pevita Pierce, semoga cepat sembuh ya sayang. Kamu baik-baik aja. Udah. Oke guys, kalau gitu gue pamit. Bye-bye. Happy New Year. Happy New Year. Merry Christmas. Bye-bye.
Gua Leo. Mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat kalian yang merayakannya. Semoga 2021 menjadi lebih baik lagi Dan stay safe. Kita ketemu lagi di 2021. Bye bye.